Seberapa parah itu, Dok? Cukup parah. Maka dari itu, untuk keselamatan Mas Rehan, kami menyarankan melakukan transplantasi hati. Ini semua karena perbuatan Teteh, karena terus nutupin kenyataan yang ada, Teh. Dan sekarang Mas Rehan yang kena akibatnya. Tapi udah gak akan lama lagi, Mas Rehan akan tahu kalau Umi bukan ibu kandungnya. Setelah hasil Umi itu keluar. Karena hatinya Umi gak akan cocok sama Mas Rehan. Ya! Abah, ini semua kehendak Allah. Apapun yang Abah lakuin semuanya sia-sia. Abah lihat sendiri kan, Mas Rehan masih hidup. Allah itu selalu ngawasin Abah. Jadi Abah harus hati-hati. Jangan sampai Allah murka sama orang-orang zalim seperti Abah. Abah, aku mau lihat keadaannya Mas Rehan. Kalian jangan coba-coba ngelawan, atau kalian akan tahu akibatnya. Aku takut terjadi apa-apa sama Rehan, tapi aku tidak boleh gegabah. Aku takut Asep atau Marwah malah curiga kalau aku sebenarnya ibu kandung Rehan. Kak, Umi kenapa, Kak? Umi kamu tuh nggak apa-apa, ya. Tapi jangan buka kamar ini. Jangan ada yang berani buka kamar. Kalau ada yang berani, tahu sendiri akibatnya. Aku harus cari cara untuk menolong Rehan. Aku takut terjadi apa-apa sama anakku. Ayo sekarang bubar. Mbak, mana kunci kamar? Cepat kasih kunci serep kamar Abah. Cepat! Tapi Mbok takut dimarahin sama Abah. Kalau ada apa-apa sama Rehan, tanggung jawab. Mau? Cepat kasih. Mbok, kuncinya kasih aja sama Uwa. Lagian kita kan harus nyelamatin Umi sama Aa. Ningsi takut kalau mereka berdua ada apa-apa. Nanti kalau Abah nanya, Mbok bilang aja kalau Uwa yang minta. Kenapa takut sama Uwa? Ya Uwa, ini Uwa. Gitu aja lama banget. Mari kasih. Halo, selamat malam. Ya sudah. Oh, ya. Nanti saya periksa dulu kontraknya ya. Ya, nanti saya telepon balik ya. Saya periksa dulu sebentar. Males gini hari. Periksa kontrak. Kalau bukan proyek besar, males banget ngurusnya. Si Asep pergi. Aku harus buru-buru buka kunci kamarnya. Rehan, bangun sayang. Tolong. Ya Allah, tolong. Rehan! Rehan! Ya Allah. Perutnya Rehan. Kita harus bawa Rehan ke rumah sakit, Teh. Tolong, Teh. Tolong! Pak Badrun! Tolong! Pak Badrun, ini tolongin. Pak Badrun, jangan diam aja. Sok atuh. Sanes gitu, Wak. Kita teh takut dimarahin sama Abah. Kalian teh kumaha? Takut gitu sama Abah? Jadi siapa yang udah berani buka pintu? Asep, kalau sampai terjadi apa-apa sama Rehan, tanggung jawab. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Ya jangan atuh Teh. Makanya Rehan teh harus dibawa segera ke rumah sakit. Ya terserah Teteh lah. Ya udah sebentar, aku telepon ambulan dulu.
di situ. Ayo masuk. Enggak, Bah, aku nggak mau. Lagian tuh seharusnya kita ikut ke rumah sakit, Bah. Alah, ngapain ke rumah sakit? Udah ada Umi sama Telis yang ngurus. Awas ya. Kalau kamu coba-coba masuk, pergi ke rumah sakit. Ya tapi aku belum ngantuk, Abah. Dipaksain tidur juga nggak bakal bisa. Iya, Bah. Harusnya benar kita tuh ke rumah sakit jengukin AA. Darsi! Ningsi! Iya, Abah. Iya, Abah. Abah mau mandi, ini jagain. Jangan sampai dia pergi ke rumah sakit, ya. Iya, Abah. Bang Ningsih, aku mau istirahat aja ya di kamar. Kalian duluan aja. Tapi Afifah, nanti kalau Abah nyariin gimana? Kan kita berdua suruh jagain kamu. Udah nggak apa-apa, aku kan di kamar nggak kemana-mana. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Ningsih dan Bu Darsi udah pergi. Ini kesempatan aku. Aku harus ngeliat Mas Rehan di rumah sakit. Surga di telapak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Rehan, bangun. Bangun, Rehan. Wah, nggak tega lihat kamu seperti ini. Cepat bangun, Rehan. Afifah! Afifah! Kemana Afifah? Jangan dia kabur. Ningsih, Darsi! Narsi, Ningsih! Sini. Mana Afifah? Hah? Tadi kan kalian cuma jagain. Mana sekarang? Mana? Tadi Afifah bilang kalau dia bakal masuk ke kamar kok, Bah. Demi Allah. Pasti dia kabur ke rumah sakit. Besok Rehan. Dasar bini durhaka. Dilarang pergi masih kabur juga. Ya Allah, selamatkanlah Rehan. Hamba belum siap kehilangan anak hamba, ya Allah. Selamat malam, Dok. Suster. Malam, Bu. Dok, kenapa Rehan tidak sadar-sadar, Dok? Sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Apakah keadaan anak saya kan baik-baik saja, Dok? Bu, hasil pemeriksaan Mas Rehan di laboratorium menunjukkan kalau adanya trauma karena benda tumpul yang mengenai bagian hati Mas Rehan. Berapa parah itu, Dok? Cukup parah. Maka dari itu, untuk keselamatan Mas Rehan, kami menyarankan melakukan transplantasi hati. Ya Allah, kenapa Rehan sampai bisa seperti ini? Berapa lama, Dok, menunggu pendonornya? Kalau soal itu kami belum tahu, Bu. Namun sangat kecil kemungkinan kami bisa menemukan pendonor. Tapi kalau ada keluarga, khususnya orang tua, itu sangat membantu kami. Dengan harapan semoga saja menjadi pendonor akan lebih cocok. Saya ibunya, Dok. Saya mau mendonorkan hati saya untuk anak saya, Dok. Kamu bukan ibunya, Marwah. Tapi aku, Rehan itu anakku. Hatimu belum tentu cocok untuk Rehan. Bagus kalau begitu, Bu. Dengan begitu memudahkan kami untuk mendapatkan pendonor. Tapi Ibu yakin mau mendonorkan hati Ibu? Siap, Dok. Saya siap. Saya mau berkorban apa saja buat anak saya. Tapi kalau saya boleh tahu, Dok, berapa besar risikonya untuk saya? Ini yang perlu Ibu ketahui. Pendonor akan kami gunakan mencangkok hatinya 60%. Dan sisa 40% akan digunakan hidup normal oleh pendonor. Namun dengan pola hidup sehat dan menjaga makanan
berangsur selama 6-12 bulan, ibu akan mengalami perubahan dan volume hati akan kembali normal seperti biasa. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Lindungilah Mas Rehan ya Allah. Berilah kesembuhan sama Mas Rehan. Dok, kapan pencangkakan bisa dilakukan, Dok? Secepat mungkin lebih baik, Bu. Namun harus melalui beberapa prosedur untuk bisa memastikan kondisi calon pendonor hati. Karena apabila kami menemukan risiko bagi pendonor, kami akan mencari pendonor hati yang lain. Saya sehat, Dok. Kondisi saya juga baik. Saya sudah siap, Dok, untuk melakukan apa saja untuk anak saya. Bagus kalau begitu, Bu. Kami akan segera melakukan pemeriksaan. Marwah bukan ibu kandungnya. Tapi mudah-mudahan hasilnya cocok. Agar Marwah tidak curiga apa-apa. Aku tidak akan larang Marwah buat coba donorin hatinya. Dok, saya uaknya dok. Saya juga siap jadi pendonor. Ya, Bu, nggak apa-apa. Kalau cocok. Kalau begitu, Ibu berdua ikut saya nanti dibantu suster. Kita segera melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya nanti akan menentukan siapa yang cocok untuk mendonorkan hati. Silakan, Bu. Mari, Dok. Ngapain kamu kesini? Ini semua karena perbuatan Teteh, karena terus nutupin kenyataan yang ada, Teh. Dan sekarang Mas Rehan yang kena akibatnya. Tapi udah gak akan lama lagi, Mas Rehan akan tahu kalau Umi bukan ibu kandungnya. Setelah hasil Umi itu keluar. Karena hatinya Umi gak akan cocok sama Mas Rehan. Ya. Kalau kamu peduli sama Rehan, tidak usah banyak ngomong. Harusnya kamu berdoa. Mendoakan Rehan biar cepat sembuh dan mendapatkan donor hati yang cocok. Ngerti? Ya. Afifah, kamu dari semalam sampai pagi di sini nungguin Rehan. Kalau Abah tahu, terus kamu gimana? Aku udah izin sama Abah ke Umi buat temenin Umi. Maafin aku, Umi. Aku terpaksa berbohong sama Umi. Rasanya nggak mungkin Abah membiarkan Afifah ada di sini menunggu Rehan. Pasti Afifah bohong. Tapi aku ngerti, Afifah pasti nggak akan bisa tenang sebelum tahu keadaan Rehan. Permisi Ibu, hasil labnya sudah keluar. Ibu harus menemui dokter sekarang. Oke, ya. Ayo Teh. Ayo, Teteh juga udah gak sabar pengen tahu hasil labnya. Dok, bagaimana hasil lab saya? Sebentar, Bu Olis. Saya bacakan dulu hasil tes lab Umi Marwah. Hasil tes dari laboratorium menyatakan kalau hati Umi tidak cocok untuk transplantasi ke tubuh Mas Rehan. Ya Allah, kok nggak cocok sih dok? Saya kan ibunya. Kemarin dokter bilang kalau orang tuanya itu pasti cocok kalau transplantasi hati sama anaknya. Mudah-mudahan dokter tidak curiga kalau Umi bukanlah ibu kandungnya Rehan. Umi Marwah, biasanya memang kejadiannya seperti itu. Kedua orang tua akan cocok menjadi pendonor untuk anggota tubuhnya ke anak. Tapi tidak semuanya pasti seperti itu. Karena dalam kasus tertentu pasti ada yang tidak cocok. Seperti saat ini, Umi Marwah tidak cocok menjadi pendonor buat Mas Rehan.
pasti suami Umi yang cocok. Jadi hanya dia harapan kami satu-satunya untuk bisa menjadi pendonor hati buat Mas Rehan. Ya Allah, Abah nggak akan mau mendonorkan hatinya buat Rehan. Kalau hasil lab saya cocok tidak dok untuk Rehan? Sebentar ya Bu. Hasil tes laboratorium Bu Elis sama dengan Umi Marwah. Sama-sama tidak cocok. Umi, gimana hasilnya, cocok nggak? Umi dan Teteh, dua-duanya nggak bisa mendonorkan tuh Rehan. Teh, saya mohon Teteh bicara sama Abah ya. Kan Abah cuma dengerin omongnya Teteh aja. Dan sekarang Abah itu satu-satunya harapan kita untuk bisa memberikan donor hatinya untuk Rehan. Abah kan bapaknya, pasti kan cocok.